Hendra Kurniawan bawa celurit. Ini katanya yang dilakukan oleh 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab yang melawan petugas. Ini bukti-buktinya. Ternyata kita sekarang tahu itu teh wadul, itu teh bohong, itu teh hoak. Nggak ada bukti itu. Berarti para pejabat-pejabat ini berbohong kepada rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mujahid mujahidah yang saya hormati, para pemirsa rahimakumullah. Pertama, tentu saja kita mengawali dengan tema dari pertemuan saat ini, yaitu ada kilometer 50, Pak Prabowo. Ini mengandung nilai dalam bahwa Pak Prabowo itu masih di kilometer 0. Kita semua sekarang nunggu di kilometer 50. Hayu Pak Prabowo ke sini. Di kilometer 50 ada sesuatu. Artinya Pak Prabowo itu punya hutang. Kita sedang mau nagih ini. Waktu peristiwa kilometer 50 terjadi tahun 2020, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, presidennya Pak Jokowi, artinya berada dalam kabinet Jokowi. Tadi disebutkan secara fisik, secara langsung Pak Prabowo itu tidak terlibat. Bahkan korbannya ini anak-anak kita, saudara-saudara kita, para pejuang, para syuhada ini pendukung Pak Prabowo. 2019 itu kan Pilpres, mendukung Pak Prabowo. Jadi pasti tidak terlibat. Cuman masalahnya keterlibatan itu harus dimaknai luas. Yaitu bahwa Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan membiarkan terjadinya peristiwa ini. Betul tidak melakukan, tidak masuk dalam penyertaan, tapi sebagai menterinya Pak Jokowi ya ikut harus bertanggung jawab, karena itu pembiaran atas peristiwa pidana. Baiklah, itu dulu. Sekarang ditagih oleh kita. Hutang harus dibayar, Pak Prabowo. Ada kilometer 50. Maka sekarang Pak Prabowo buktikan ucapan dan pidatonya, yaitu akan menegakkan hukum. Dan tidak ada seorang pun kebal hukum. Ayo buktikan. Ini tantangannya. Dari mana mulai lagi? Ya mulai kita lihat tanggal 7 Desember yang lalu, tahun 2020. Ada pejabat berjajar konferensi pers. Ada Fadil Imran, Komjen Fadil Imran pada waktu itu, yaitu
Kapolda Metro Jaya. Ada Dudung Abdurrahman, Pangdam 5 Jaya. Ada Brigjen Hendra Kurniawan, baladnya Ferdi Sambo. Timnya Satgasus. Itu di depan publik, Fadil Imran bawa-bawa pistol rakitan 2 gagah. Dudung Abdurrahman bawa samurai. Hendra Kurniawan bawa celurit. Ini katanya yang dilakukan oleh 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab yang melawan petugas. Ini bukti-buktinya. Ternyata kita sekarang tahu itu teh wadul, itu teh bohong, itu teh hoak. Nggak ada bukti itu. Berarti para pejabat-pejabat ini berbohong kepada rakyat Indonesia. Apa tidak punya konsekuensi hukum? Punya. Apa konsekuensinya? Ini namanya obstruction of justice, yaitu perbuatan menghalangi proses hukum atau pembuktian hukum. Dan itu kejahatan. Itu kejahatan. Berarti dalam kasus ini Fadil Imran, Dudung Abdurrahman, dan Hendra Kurniawan itu patut dihukum. Hendra Kurniawan baru lepas dalam kasus Sambo. Sekarang masukin lagi ke penjara dalam kasus kilometer 50. Prabowo yang mau menegakkan hukum dan tidak membela siapapun katanya harus melepas ini. Buktikan sekarang. Bukan naik pangkat Fadil Imran sekarang jadi Kabah Harkam, atau Dudung Abdurrahman jadi penasehat khusus bidang pertahanannya Prabowo. Turunkan lagi, lepaskan lagi, dan dalam kasus kilometer 50 ini tangkap, tahan, penjara karena melakukan perbuatan yang namanya obstruction of justice. Buktikan Pak Prabowo, ada kilometer 50 loh. Yang kedua, yaitu peristiwa yang belum selesai, namanya Ghostbuster, Ghost Riders. Ghostbuster pemburu hantu. Ghost Riders adalah penunggang yang hantu, penunggangnya itu. Nah, itu dalam kasus kilometer 50, Komnas HAM sudah merekomendasi adanya penunggang mobil yang harus diusut, yaitu mobil Silver Avanza B1278 KJD dan mobil Avanza hitam B1379 PWQ. Itu penumpangnya, kata Komnas HAM, selidiki, tegakkan hukum, karena mereka itu terlibat aktif. Itu Ghost Riders. Bisa dibongkar itu. Tinggal Pak Prabowo perintahkan. Ini rekomendasi Komnas dulu itu belum dijalankan. Hei para penyidik, teruskan. Tinggal begitu saja
Apa susahnya? Menurut kita apa susahnya? Tapi kalau niatnya jelek susah juga. Satu lagi, Ghost Riders, yaitu orang-orang yang ada di Land Cruiser hitam, komandan operasi lapangan. Komnas HAM sudah menyebut itu Land Cruiser hitam. Ada komandan atau orang-orang di situ dalam kasus kilometer 50. Bongkar itu. Saya kira ini pembuktian. Apakah Pak Prabowo mau bergerak dari kilometer 6 ke kilometer 0 ke kilometer 50, atau tetap saja berada di kilometer 0 itu? Yang ketiga, yaitu apa yang disebut oleh Habib Rizik Syihab, bau anyir. Darah kilometer 50 di kabinet Prabowo. Maka nama-nama yang kira-kira bau anyir singkirkan, hapus, buang. Siapa saja itu? Antara lain Budi Gunawan. Budi Gunawan itu adalah ketua BIN, kepala BIN. Dan operasi ini kilometer 50 itu operasi intelijen. Namanya operasi Delima. Apa Delima itu? Mungkin nama buah, atau D5, Desember 5, nggak tahu apa kode, pokoknya mah sandi, pokoknya mah ya. Jadi itu komandannya, ini operasi intelijen ini. Maka Budi Gunawan nggak bisa lepas. Bahkan sekarang jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam. Posisinya strategis sekali. Gitu. Nah, Pak Prabowo ada kilometer 50. Out itu, buang itu, lepaskan itu. Ya. Menko Polhukam. Kalau enggak bahaya, bau anyir. Ada lagi siapa? Mendagri. Tito. Itu dulu adalah yang membentuk Satgasus Merah Putih, yang nanti ujungnya kepalanya adalah Ferdi Sambo, sebelumnya Idam Aziz. Artinya ini juga operasi intelijennya dilaksanakan sebagai operasi khusus, satuan tugas khusus yang namanya Satgasus. Dan Pak Tito ini bekas Kapolri. Waktu jadi Kapolri bikin buku. Bukunya yaitu Democratic Policing. Democratic Policing adalah polisi masuk di ruang-ruang demokrasi. Polisi masuk dalam proses demokrasi. Polisi berarti ada di mana-mana. Kalau dulu ABRI dui fungsi, polisi multifungsi. Itu konsepnya Tito. Disertasinya namanya Democratic Policing. Maka ini turunan-turunannya ini yang melakukan aksi-aksi kilometer 50. Jadi itu yang ketiga. Bersihkan. Gitu kan. Yang keempat sekaligus yaitu adalah
Sekarang kita geruduk, ini action nih, nggak bisa ngomong doang, nggak bisa omon-omon, nggak bisa ngomong hungkul. Action, 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 gerak, gerak, gerak. Gerakannya apa? Geruduk, geruduk, geruduk. Bang Refli Harun senang bahasa geruduk. Geruduk, ayo kita geruduk. Geruduk siapa? Kalau pertama menurut saya ini geruduk Komnas HAM baru. Geruduk Komnas HAM baru. Suruh Komnas HAM melakukan tugasnya untuk mengulangi, memeriksa peristiwa kilometer 50 yang masih berada di kilometer 0. Pakai, tadi sudah disinggung oleh Pak Munarman, pakai Undang-Undang 26 tahun 2000. Jangan pakai Undang-Undang 39 1999. Itu yang awal itu 3999 kalau dipakai itu namanya proses pelanggaran HAM biasa yang menghasilkan 2 tersangka, 2 terdakwa, 2 terhukum, sandiwara dagelan yang namanya Fikri Ramadhani dan Yusmin Ohorela yang diberi keputusan hukum onslaught van rechts vervolging atau dilepas dari segala tuntutan hukum, yaitu salah, terbukti salah, tapi dimaafkan. Jadi dilepas dari segala tuntutan hukum. Kita rakyat ini dibodohi oleh peristiwa dagelan itu, pengadilan dagelan itu 39 1999. Sekarang Komnas HAM yang baru, hayu kita desak rame-rame, bergerak lagi pakai Undang-Undang 26 tahun 2000, yaitu tentang pengadilan HAM. Ini lebih luas. Komnas HAM bisa jadi penyidik. Rakyat, masyarakat bisa ada wakil-wakilnya dalam penyidik itu. Langsung hubungannya dengan Kejaksaan Agung. Sanksinya hukuman mati. Pelanggaran HAM berat, sanksinya hukuman mati. Pelanggaran biasa paling juga hukuman 20 tahun. Bebas malah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita desak untuk itu. Dan itu bukan hanya pelaku lapangan, bukan. Tadi Ustadz Syuhada sampaikan, siapa saja sih yang bisa dituntut dan bahkan ditarik ya, sebagai pihak yang bertanggung jawab, itu bisa terus naik dan sampai di puncak. Siapa puncaknya? Jokowi. Jadi kasus kilometer 50 sekarang ini harus sampai ke Jokowi, karena dia penanggung jawab kebijakan politik. Sedangkan peristiwa kilometer 50 adalah kejahatan politik. Ini bukan pidana biasa ini sistematis. Ini dengan perencanaan yang matang, ini dengan sasaran yang jelas, yang kemudian terjadi peristiwa pembantaian itu. Jadi naik ke atas. Maka Pak Prabowo, ada kilometer 50, lepaskan Pak Jokowi. Tah, jadi kadinya tuntutan orang teh. Kumaha tah Jokowi teh lepas ti Prabowo ulang ngagantung wae gitu kan.
Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Lepaskan Pak Jokowi. Jokowi itu masa lalu, Prabowo masa kini dan yang akan datang. Mau bersih, mau didukung oleh rakyat, mau didukung oleh umat atau enggak? Kalau mau didukung oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh umat, oleh seluruh elemen bangsa, lepaskan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ada di kilometer 50. Pak Jokowi ada di kilometer 50. Wah, Pak Jokowi mah tidak ikut-ikutan nembak, apalagi menyiksa. Pak Jokowi itu penanggung jawab pada Pak hadirin. Bapak Ibu Netanyahu, kenal Netanyahu? Baru dihukum oleh International Criminal Court. Hukumannya tangkap. Padahal Netanyahu nggak pernah menembak, nggak pernah nyiksa, nggak pernah membakar rumah. Dia mah di istana, jalan-jalan ke sana sini, tapi perintah ICC tangkap karena genosida, war crimes, atau crime against humanity yang dilakukan oleh Netanyahu adalah pelanggaran HAM berat. Kena lu Netanyahu. Menhannya juga kena. Yoav Galan, Menhan kena. Dua tah yang dihukum oleh ICC. Maka sekarang juga Jokowi harus kena. Harus kena. Netanyahu saja kena, piraku Jokowi itu kena. Kena dong. Dia bertanggung jawab atas peristiwa kilometer 50. Hayo bergerak, siap? Siap bergerak? Kemana bergeraknya? Tak bingung. Ya, mulailah ke Komnas HAM yang baru itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yang salah itu salah, yang benar itu benar, dan kita berada di ruang pejuang kebenaran, dan mereka adalah para penjahat yang harus dihukum dengan hukum dunia. Kalau urusan akhirat sudah jelas tadi Ustadz Suhada sampaikan. Insya Allah kalau mengikuti kriteria Al-Quranul Karim, ujung-ujungnya jahanam bagi mereka. Tapi itu urusan akhirat. Tugas kita sekarang urusan dunia. Hukum dalam proses hukum dunia ini, penjarakan kalau perlu dengan hukuman maksimal, mati lu Jokowi karena kilometer 50. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjuangan kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.